itu ucapan bahagia, the Beatitudes, ya. Ini khotbah di bukit yang pertama, ya. Khotbah di bukit itu dari pasal 5 sampai pasal 7. Banyak khotbah. Tetapi Tuhan Yesus mengawalinya dengan ucapan bahagia, ya. Ucapan bahagia. Jadi ketika Yesus dibaptis, ya, oleh Yohanes Pembaptis, dia dituntun Roh Kudus di padang gurun, ya. Kita sudah bahas itu 2 minggu yang lalu, di mana dia dicobai. Nah, ketika Yesus selesai dari puasanya, dia dicobai iblis, dia mulai memanggil murid. Ya. Setelah dia memanggil murid, dia mulai mengajar tentang kerajaan Allah, ya. Dan dia menyembuhkan banyak orang. Ketika dia mengadakan mujizat, Bapak Ibu, kalau kita lihat di pasal 4, orang banyak berbondong-bondong. Ya. Orang Galilea itu danau, ya. Jadi sekeliling kota, sekeliling kampung, desa yang di pinggiran danau Galilea mengikuti dia. Dan bahkan Yesus sudah sangat terkenal sampai seluruh Syria, kata Alkitab. Jadi ada orang Galilea dari Dekapolis. Dekapolis ini banyak orang-orang Yunani, ya. Itu di seberang sungai Yordan. Bahkan dari Yerusalem, dari Yudea, seberang Yordan, sungai Yordan ini orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Bukan non-Yahudi lah. Ya. Jadi semua berbondong-bondong mengikuti Yesus. Karena Yesus sudah banyak melakukan tanda-tanda ajaib, mujizat. Jadi Yesus mengajar kepada orang-orang semua lapisan masyarakat, ya. Ya, mungkin juga ada orang berdosa di sana, ya, penjahat, ada orang penjinah, mungkin ya, ada orang kaya, orang miskin, ya, politikus, ya, semua mengikuti Yesus dan mereka mau diajarkan oleh Tuhan Yesus, ya. Kalau sekarang kan aneh di dunia ini. Kalau ada pendeta yang mendoakan orang lain malah dikutuk, katanya. Gembala kita ini sedang mendoakan gubernur kita. Apa salahnya mendoakan gubernur? Ya. Waduh, dicaci maki di sosmed, di YouTube dan lain sebagainya. Ya. Jadi lebih banyak hakim yang bukan hakim, ya. Waduh, mereka sudah menghakimi, mengutuk dan lain sebagainya. Padahal Pak Gilbert itu tidak tertarik dengan politik. 1 rupiah pun Pak Anies juga nggak berikan buat dia, ya. Jadi dia berdoa bukan karena supaya dapat uang dari Pak Anies, tetapi dia berdoa ya karena panggilannya sebagai hamba Tuhan, ya. Berdoa buat siapa saja, ya. Yang pengusaha didoakan supaya sukses. Yang namanya pejabat publik didoakan supaya jadi berkat buat bangsa, ya kan? Dan itu normatif sekali doa-doa seperti itu. Dan Bapak Gembala kita sudah memberikan teladan juga, ya, kepada kita semua bahwa, ya, kita pun harus mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Haleluya. Suka atau tidak suka pemimpin kita, ya, sudah terpilih dengan sah, ya, kita harus pun mendoakan. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita. Atau saya akan bacakan buat kita semua khotbah di bukit. Matius 5 ayat 1 sampai dengan ke-12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, ya. Jadi orang banyak itu orang-orang Galilea, orang-orang Dekapolis, dari Yerusalem, Yudea, dari seberang sungai Yordan yang berbondong-bondong. Ya, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, wow, ini luar biasa. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Ya. Berbahagialah. Ini menggunakan kata makarios. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu, Bapak Ibu, bukan berbahagialah, blessed, ya, diberkatilah. Ya. Jadi makarios ini
artinya orang yang berbahagia karena diberkati. Ya. Berbahagialah. Diberkatilah. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, Yesus datang kepada orang banyak untuk memberkati. Ya. Yesus datang bukan untuk menghakimi, justru memberkati mereka. Dan saya yakin dan percaya, kalau Yesus memberkati, berkatnya pasti. Amin. Tuhan Yesus bukan memberikan janji-janji manis kalau dibilang berkati. Wah, ini bukan hanya untuk menyenangkan orang banyak. Wah, ini karena orangnya sudah banyak. Ya. Kasih kata-kata yang bagus lah. Ya. Beda kalau politikus kan lihat orang banyak langsung. Ya. Jaga image. Yesus apa yang keluar dari mulutnya adalah firman. Amin. Dan setiap perkataan yang keluar dari mulut Yesus itu pasti dinyatakan. Diberkatilah. Wow. Berbahagialah. Luar biasa Bapak Ibu. Makairos. Jadi Tuhan Yesus datang untuk memberkati. Makanya kesaksian Petrus ya di Kisah Para Rasul 3 ayat 26. Di sana dituliskan, ia memberkati kamu dan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Ia memberkati. Dan itu yang disaksikan para murid, bahwa Yesus datang untuk memberkati. Nah, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan berbahagia ini, beda dengan berbahagia dunia. Amin. Tuhan Yesus tidak bilang berbahagialah kamu yang sudah bisa kredit mobil. Ya. Berbahagialah kamu, puji Tuhan udah bisa kredit motor, NMAX lagi ya kan. Berbahagialah kamu yang sudah menikah. Berbahagialah kamu yang punya rumah baru. Berbahagialah kamu yang naik jabatan, dapat promosi di kantor. Berbahagialah kamu yang dapat undian dari Shopee. Hoax itu, penipu. Shopee nggak pernah bikin undian. Jadi sudah kasih dalam Tuhan sangat berbeda. Inilah warga kerajaan Allah. Kita bukan berasal dari dunia. Amin. Mungkin kalau dunia bilang, masa berduka harus berbahagia? Masa miskin harus berbahagia? Masa dianiaya harus berbahagia? Yang benar dong. Beda ya. Beda kekristenan itu. Justru kalau kita perhatikan, kok ini berbahagia malah yang gak enak-enak, betul gak? Yang gak enak. Tapi kita harus berbahagia. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ada 9 ya ucapan bahagia ini. Ada 9 ucapan diberkatilah. Dan saya imani ya, kita semua kalau kita hidup dalam ucapan Yesus ini, kita pasti diberkati. Asal kita beriman ya. Karena apa yang Yesus firmankan tidak sia-sia. Itu pasti terjadi.
Kalau Yesus sudah mengkhotbahkan berbahagialah, diberkatilah, pasti itu akan digenapi. Amin. Kita lihat yang pertama, Bapak Ibu. Apa ucapan bahagia yang pertama? Apa saja watak, ya, watak-watak yang harus kita miliki sehingga kita memperoleh bless itu loh. Kita memperoleh berkat dari Tuhan itu. Yang pertama, ya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Ini saya sengaja kasih King James-nya, karena kalau bahasa Inggris rata-rata semua saya lihat terjemahan bahasa Inggris, King James, NIV, saya cek semua menggunakan kata bless, diberkatilah. Ya, diberkatilah. Diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah. Yang miskin. Saya pelajari dalam Alkitab, saya pelajari penafsir-penafsir. Ada kali 3-4 penafsir para teolog. Apa yang dimaksud miskin di hadapan Allah ini? Rata-rata saudara, mereka mengartikan miskin di hadapan Allah ini bukan miskin materi. Ya, makanya di bahasa Inggrisnya poor in spirit. Ya, bukan miskin kita nggak punya apa-apa, nggak punya materi, nggak punya rumah, nggak punya kerjaan, susah makan, bukan itu. Orang yang miskin di hadapan Allah artinya poor in spirit. Jadi para penafsir bilang orang yang miskin adalah orang yang selalu mengemis kepada Allah. Ya. Dia like beggar gitu. Seperti pengemis yang selalu memohon kepada Allah. Karena di zaman dulu, zaman Tuhan Yesus, karena mereka kan hidup dalam penjajahan Romawi. Jadi banyak orang miskin. Banyak pengemis-pengemis. Banyak minta-minta. Ya. Nah, mereka kalau ngemis tuh, aduh, benar-benar memohon, ya. Kalau dulu waktu zaman saya masih kuliah, tiap kali lewat jembatan penyeberangan di Jakarta pasti ada 4-5 pengemis tuh ya. Tiap 2 meter pengemis tuh. Setiap jembatan penyeberangan. Dan selalu mereka mengeluarkan kata-kata ya, kasihan nih Pak, belum makan Pak. Tetapi yang dimaksud di sini ialah bahwa kita harus mengemis kepada Tuhan apa yang kita butuhkan. Ya. Kita harus memohon. Kadang banyak orang Kristen itu keliru memahami bahwa kita ini anak raja. Amin, betul kita anak raja. Tapi anak raja itu bukan anak yang petantang-petenteng gitu loh. Mentang-mentang anak raja, kita orang Kristen anak raja, doanya juga seolah-olah seperti pangeran gitu. Udah kayak bos. Ya kan? So ngerti maksud saya ya. Tuhan, tolong dong. Aku mau berangkat ke kantor, jagai aku. Wah, anak raja, anak bos. Ya kan? Bukan begitu. Segala sesuatu yang kita mau pinta kepada Bapa, cara meminta kita itu seperti seorang pengemis, itu yang dimaksud. Tuhan please, Tuhan tolong berkati saya. Tuhan ampuni dosa saya, Tuhan. Ya. Benar-benar memohon gitu. Dan di sana ada unsur apa? Kerendahan hati. Bukan yang memohon dengan apa? Kesombongan. Karena di sorga, di kerajaan Allah tidak ada tempat untuk orang-orang yang sombong. Di kerajaan Allah tidak ada tempat buat orang-orang yang tinggi hati. Itu sebabnya orang yang miskin di hadapan Allah, mereka lah yang empunya kerajaan surga. Dan saudara tahu kerajaan surga bukan soal makan dan minum. Amin. Bukan soal lahiriah. Tapi hal-hal rohani. Buat apa kita punya segala sesuatu, kita kaya raya, tapi rohani kita miskin? Gak ada tempat dalam kerajaan Allah, sia-sia semuanya. Ya. Jadi kita diingatkan, saudara kasih dalam Tuhan.
sebagai warga kerajaan Allah. Waktu kita datang kepada Tuhan, memohon, ya, hanya satu tempat kita memohon, ya Tuhan. Amin. Datanglah dengan kerendahan hati. Mintalah seperti seorang pengemis. Ya. Memohon belas kasihan Tuhan. Karena orang yang sikap hatinya seperti itu datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, merekalah yang empunya kerajaan surga. Ya. Hari ini kita diingatkan. Ingat, kita semua mimpi kita, doa-doa kita harus masuk dalam kerajaan surga kelak. Amin. Itu sebabnya jaga hati kita. Waktu kita berdoa, waktu kita datang kepada Bapa, ya, kita harus miskin di hadapannya. Amin. Yang kedua, apa berbahagia yang kedua? Diberkati yang kedua. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Blessed are they that mourn. Ya. Yang berduka, yang meratap. Ada banyak hal yang membuat kita berduka, Bapak Ibu. Kita bisa berduka karena kehilangan atau ditinggal mati orang yang kita cintai. Kita berduka. Ya. Kita juga bisa berduka ketika musibah datang dalam kehidupan kita. Bencana alam yang menghabiskan semua harta benda kita. Kita bisa berduka. Kita juga bisa berduka karena ketidakadilan. Ketika kita difitnah, hak-hak kita dirampas, kita berduka. Kita nggak bisa buat apa-apa. Ya kita hanya bisa menangis. Ketika hak kita dirampas, ketika kita ditindas, dan kita tidak berdaya, ya kita berduka. Berduka. Nah, disitulah Tuhan Yesus bilang, berbahagialah orang yang berduka. Ya. Karena mereka akan dihibur. Ayub berduka. Dia kehilangan anak-anaknya semua mati. Kena bencana. Harta kekayaannya habis, dirampok. Bahkan dia harus mengalami penyakit kulit yang begitu luar biasa. Dia berduka. Tetapi karena hatinya selalu kepada Tuhan, Tuhan hiburkan dia. Tuhan ganti semuanya berlipat kali ganda. Amin. Itu sebabnya ketika kita merasa kita dihianati, kita merasa ada ketidakadilan dalam hidup kita. Kenapa kok saya sudah begini, kok begini Tuhan? Kok orang itu melakukan saya seperti ini? Ya. Datang pada Tuhan. Tuhan akan hiburkan. Ya. Jangan cari pelarian. Banyak orang ingin apa? Menghilangkan rasa dukanya, keselnya, jengkelnya. Ya. Dia lari ke obat-obat terlarang. Dia minum mabuk. Dan lain sebagainya. Dan itu hanya sesaat. Ya. Penghiburan sesaat. Tetapi kalau kita datang pada Yesus, dialah air kehidupan itu. Ya. Mata air yang tidak pernah kering. Kita selalu dipuaskan. Amin. Tetapi persoalannya ada orang yang berduka karena salah mengambil keputusan. Ya, banyak terjerumus dalam dosa. Awas, akhirnya dia mengalami kedukaan. Karena ambisi pengen kaya, cepat kaya. Oh, ikut binomo, ikut ini, ikut dan lain sebagainya. Habis semuanya. Udah jual segala sesuatu. Habis. Dia berduka. Apakah dia akan dihibur? Demikian juga orang yang berambisi, pengen ini, pengen itu, akhirnya nggak tercapai. Ya, dulu, bahkan mungkin nanti ya, setiap kali ada pemilihan
anggota DPR RI atau DPRD selalu ada yang gila gitu kan. Karena udah habis, udah berambisi sekali. Pasti jadi saya anggota dewan nih. Udah jual ini, jual itu, bahkan ngutang. Ya. Akhirnya nggak jadi, berduka. Sedih. Ya. Nah, orang-orang demikian apakah mendapat penghiburan dari Tuhan? Bisa, asalkan dia bertobat. Amin. Karena tangan Tuhan selalu terbuka. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian banyak hal yang membuat saudara berduka karena keputusan saudara sendiri. Saudara salah melangkah, saudara salah mengambil keputusan. Hari ini saya mau ingatkan, bertobat, datang pada Yesus. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Asalkan kau sungguh-sungguh bertobat. Tuhan Yesus berkata, marilah yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Yang ketiga, berbahagia selanjutnya. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Blessed are the meek for they shall inherit the earth. Ya. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Lemah lembut itu bukan lemah gemulai ya. Lemah lembut itu bukan hati yang sensitif. Dia lemah lembut banget. Ya. Cepat kecewa, cepat tersinggung. Karena hatinya lemah lembut. Kalau kasar dikit langsung nangis. Lemah lembut bukan itu. Lemah lembut. Hatinya lemah lembut. Apa lawannya lemah lembut? Hati lemah lembut. Hati yang keras. Hati yang batu. Tidak mau dididik. Tidak mau mendengar nasihat. Tidak mau berubah. Berarti hati yang lemah lembut ini hati yang taat. Ya, karena lawannya hati yang keras. Dan lemah lembut itu adalah salah satu sifat dari Tuhan Yesus. Amin. Matius 11 ayat 29. Pikirlah kuk yang kupasang dan belajarlah kepada aku karena aku lemah lembut. Karena aku lemah lembut. Jadi lemah lembut adalah salah satu sifat Tuhan Yesus. Jadi lemah lembut itu bukan gemulai ya. Atau hati yang sensitif, cepat tersinggung, cepat marah, cepat menangis. Tetapi hati yang taat. Ya. Hati yang tidak memberontak kepada Tuhan. Hati yang dengar-dengaran, menurut saja. Ya. Apa yang difirmankan Tuhan. Karena mereka akan memiliki bumi. Apa yang dimaksud memiliki bumi? Bukan seluruh bumi itu milik dia. Artinya dimanapun dia berada, di mana bumi diinjak kakinya, bumi itu akan memberkati dia. Makanya orang yang lemah lembut, dia mau pindah kerjaan di mana kek, dia mau merantau di mana kek, dia pasti diberkati. Asal dia punya hati yang lemah. Karena bumi dia akan memiliki bumi. Ya. Berkatnya di mana saja dia berada, berkatnya tetap ada. Itulah yang maksudnya memiliki bumi. Ya. Bukan bumi ini secara physically milik dia. Oh. Berarti semua ngontrak dong. Mesti bayar sama dia. Ya. Bukan. Jadi orang yang lemah lembut. Orang yang taat. Orang yang dengar-dengaran dengan firman. Menuruti firman Tuhan. Mereka akan memiliki bumi. Artinya mereka tidak akan pernah kekurangan. Berkat Tuhan. Selalu menyertai. Haleluya. Selanjutnya, yang keempat. Ini kan ada 9, cepat-cepat aja ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah hukum, aturan atau perintah dari Tuhan. Kebenaran itu firman Tuhan. Karena nggak ada yang salah dari firman Tuhan. Di dunia ini banyak hukum, banyak rules. Ya. Tetapi nggak sempurna. Yang sempurna hanya firman Tuhan, Alkitab. Inilah kebenaran. Inilah kebenaran. Dan Yesus itu adalah kebenaran. Karena tidak ada yang salah. Ya.
Jadi berbahagia orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Akan kebenaran, akan the truth. Kalau kita datang ke gereja tiap minggu, punya hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan, wah, mereka akan dipuaskan dengan firman itu. Waktu saudara datang, banyak beban, banyak pergumulan, banyak masalah. Ya. Tapi kalau datang ke rumah Tuhan, dengan haus dan lapar akan firman Tuhan, saudara akan dipuaskan. Sehingga ketika saudara datang dan pulang itu pasti berbeda. Tetapi kalau kita datang hanya rutinitas, nggak enak sama Pak Indra, ya kan? Kan saya pengerja, harus tiap minggu datang. Ya. Kan do more, give more. Jadi datang itu dengan haus dan lapar firman Tuhan. Kalau kita datang dengan haus lapar firman Tuhan, kita nggak peduli siapa yang mau bicara di mimbar ini. Mau saya kayak, mau istri saya kayak, mau orang lain. Firman itu akan hidup, menjadi rema. Karena kita datang dengan haus dan lapar. Dosen saya dulu pernah bilang begini. Sejelek-jelek seorang pengkhotbah, dia ngomong mungkin gagap, mungkin kita pikir ngomongnya nggak terstruktur, nggak jelas. Tapi kalau kita datang mau mendengarkan dengan hati yang lapar dan haus akan firman, ada aja berkatnya. Ada aja rema yang membuat kita, oh iya ya. Iya. Jadi memang menyambut firman itu harus dengan haus dan lapar. Dulu zaman COVID, waduh. Kalau gereja punya pendeta lucu pasti rame. Gereja-gereja yang pendetanya nggak lucu, nah, kurang diminati. Ya. Karena banyak kurang hiburan mungkin ya. Gitu. Jadi berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ini yang firman Tuhan mau ingatkan ya. Ayo kita bangkit lagi, hati kita kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan. Saat kita datang ke gereja, pasti firman Tuhan itu yang ditabur tidak akan terbuang percuma. Pasti dia akan tertanam ya. Dan dia akan bertumbuh itu dan berbuah lebat. Yang kelima, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Murah hati. Ini orang-orang yang dermawan dalam menaruh kasihan kepada orang-orang yang susah. Dermawan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ya. Gereja kita akan terus melakukan diakonia. Ya. Supaya apa? Kesadaran kita untuk mengasihi orang-orang yang membutuhkan harus ada. Jangan sampai kita sudah tidak ada kepekaan lagi dengan orang-orang yang susah. Ya. Hari ini sebentar, mulai minggu ini kita akan memberikan makanan gratis kepada juru parkir. Mungkin nanti ada satpam, mungkin ada pemulung. Ya. Dulu kita pernah lakukan di Times Square. Dan ini kita mau lakukan lagi. Ya. Jadi gereja menyisihkan untuk orang-orang yang bisa mendapatkan berkat dari kita, ya. Karena orang yang murah hati, mereka akan beroleh apa? Kemurahan. Dari siapa kemurahan itu kita peroleh? Dari sorga, dari Tuhan. Amin. Dia akan memperoleh kemurahan. Itu yang harus menjadi apa ya? Apa sih yang membuat kita bahagia di dunia ini? Ketika kita mendapat favornya Tuhan, mendapat blessing, mendapat apa ya, kasih karunia Tuhan, mendapat kemurahan Tuhan, itu tuh berkat yang luar biasa. Amin. Buat apa kalau kita doa 80 hari, 80 malam doa puasa, kalau nggak ada blessing, nggak ada perkenanan, percuma. Yang kita perlukan itu perkenanan Tuhan. Amin. Siapa kita? Kita nggak bisa membuat diri kita suci, kudus. Ada aja godaannya. Betul nggak? Kita mau bikin apapun untuk menghapus dosa kita nggak bisa.
Nggak bisa orang yang hebat sekalipun, pendeta hebat sekalipun nggak bisa dia menutupi dosanya. Nggak bisa. Kalau kita diampuni dosa itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Kita bisa bekerja, kita ada rezeki, itu karena kemurahan Tuhan. Kita bisa ke gereja, karena kemurahan Tuhan. Begitu banyak orang yang terkapar di rumah sakit, yang ada di dalam penjara, nggak bisa beribadah. Tapi kita bisa beribadah, bahkan bisa melayani Tuhan. Itu kemurahan Tuhan. Itu yang harusnya menjadi keperluan kita ya, yang primer, kemurahan Tuhan. Tentunya hal itu kita peroleh ya dengan hati, dengan iman dan kemurahan hati kepada sesama. Karena Tuhan Yesus bilang, kalau engkau melayani orang yang paling ini, sama juga melayani aku. Hidup ini kan bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Supaya Tuhan bangga lihat kita. Kita punya hati yang tulus, yang mau berkorban, yang mau memberi kepada orang-orang yang lemah, orang yang susah. Gereja harus jadi berkat, kita harus jadi berkat. Amin. Kalau kita memberkati, bukan supaya kita diberkati Tuhan, karena itu sudah otomatis, sudah hukumnya. Tapi kita memberkati karena kita dipanggil untuk jadi berkat. Kita dipilih untuk jadi berkat. Selanjutnya yang keenam. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kekristenan sejati ini terletak pada hati yang suci. Karena Tuhan melihat hati. Tuhan tidak melihat rupa. Kita bisa munafik di mata orang. Kita bisa kelihatan purba. Bukan marga ini, pura-pura baik maksudnya. Pura-pura Batak. Kita bisa. Apalagi yang sudah bisa main sinetron ya, sangat bisa. Kelihatan sangat baik. Tapi di hadapan Tuhan kita nggak bisa. Betul? Nggak bisa disembunyikan. Waktu Israel mau dipilih raja kedua karena Saul ini nggak berkenan, wah, pergi Samuel ke Bethlehem ya, ke keluarga Isai ya, anak-anaknya ini. Wah, kasih ini yang paling perkasa ini karena mau jadi raja nih. Ternyata semuanya nggak berkenan. Ini kata Nabi, udah ini semua nih anak-anak kamu. Oh, masih ada satu sedang menggembalakan. Wah, dilihat perawakannya kayaknya dari tampang nggak cocok nih jadi raja ya kan. Tapi Tuhan lihat hatinya. Amin. Wow. Daud itu sambil menjaga dia bermazmur loh. Dulu belum raja, masih biasa, gembala biasa, sambil menjaga kawanan domba, ternak ayahnya. Jangan-jangan kalau ada harimau, ada beruang ya, sambil menjaga, dia bermazmur loh. Hatinya begitu luar biasa. Jaga hati kita. Amin. Jaga hati kita tetap suci Bapak Ibu. Karena mereka akan melihat Allah. Allah itu roh, bagaimana bisa dilihat? Waktu kita ke Pondok Taruna, panti asuhan. Ya. Sebelumnya saya dan istri wawancara dengan Ibu siapa? Ibu Ana. Ada 20-an lebih pengasuh sana. Bahkan kita sudah dengar Ibu Ana kesaksian bahwa mereka tidak digaji. Gajinya 30 hari. Wah, mereka mau loh merawat anak seperti anak sendiri yang bukan anak mereka. Bagi saya melihat Allah di dalam mereka. Bagi saya pribadi ya, saya melihat Allah dalam diri mereka. Gak semua orang punya passion seperti itu. Gak semua orang bisa seperti itu. Jujur mungkin saya juga gak bisa. Panggilannya beda-beda. Ya, tapi saya melihat ada Allah dalam diri mereka. Ya, yang sangat mengasihi, merawat anak-anak yatim piatu itu. Makanya hati harus suci. Supaya mata hati kita bisa melihat Allah
Amin. Mata fisik kita nggak bisa lihat Allah. Allah itu roh. Tapi kita punya mata hati. Kita bisa merasakan. Kita bisa feel. Wah, ada Allah di hati mereka, di hidup mereka. Berbagai orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saya baca seorang teolog bilang, melihat Allah itu jaminan pasti kita pasti di surga. Karena benar-benar melihat Allah, katanya. Jadi orang yang suci hatinya, dia udah pasti masuk surga. Yang penting hatinya suci. Ada yang berkata demikian. Make sense juga. Ya. Jadi kita diingatkan Bapak Ibu, mungkin selama ini atau mungkin masih saat ini hati kita belum beres. Ayo, bereskan hatimu, sucikan hatimu. Karena engkau akan melihat Allah. Dan orang lain pun akan melihat Allah dalam dirimu. Amin. Karena hatimu suci. 7. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, inilah salah satu misi gereja kita. Kalau setiap nanti pengutusan 2 berkat ya. Jadilah jemaat yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan. Kita harus membawa damai. Jangan kita jadi troublemaker. Kita harus bahkan mendamaikan kalau ada orang tidak damai. Tapi zaman sekarang, aduh, orang-orang Kristen pun jadi troublemaker. Ya, kita harus jadi pembawa damai, Bapak Ibu. Zaman sekarang istilahnya apa? Jangan jadi toksik. Toksik ya? Cuma jadi benalu sama orang lain. Kehadiran di tengah-tengah orang cuma hanya mengganggu kebahagiaan orang. Merusak hubungan. Jangan jadi toksik. Tapi kita harus jadi pembawa damai. Ya. Makanya saya himbau pada jemaat, pada pengerja. Maaf ya, saya katakan ini di atas mimbar. Jangan ada di sini yang pinjam-pinjam uang. Satu dengan yang lain. Kalau saudara mau minjam ke orang yang gak dikenal lah. Sekali 2 kali saudara bisa mungkin. Pada saatnya ketika saudara susah dan orang yang meminjamkan pun susah, akhirnya jadi toksik. Iya kan? Kok lu jadi ngobrol malah wah jadi ribut. Karena kita nggak bisa menjamin hidup kita baik-baik terus, betul nggak? Ada saat ekonomi kita turun, naik. Please, di atas mimbar yang kudus ini saya mau katakan, sesama kita jangan ada pinjam-pinjam uang. Ya, saya mengerti kesulitan Bapak Ibu. Karena saya ingin membangun komunitas gereja ini, gereja keluarga. Ya, sehingga tidak ada hal-hal yang seharusnya kita bisa kendalikan. Akhirnya jadi loss, akhirnya ya sudah tidak mau bergereja. Apakah malu ditagih utang atau bagaimana? Iya kan, jadi itu akhirnya jadi merusak suatu family, suatu unity. Ya. Jadi biarlah kita jadi pembawa damai, membawa sukacita. Amin. Di tengah-tengah lingkungan kita. Yang selanjutnya yang ke-8, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang punya kerajaan surga. Sangat berbeda dengan agama sebelah. Kita dianiaya, kita harus berbahagia. Kalau mereka berbahagia, kalau bisa membunuh yang tidak seiman, darahnya halal, pasti masuk surga. Beda. 180 derajat. Orang kafir itu halal darahnya. Pasti masuk surga. Tapi Tuhan Yesus, waduh. Itu sebabnya kita bukan berasal dari dunia ini. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran.
Begitu banyak gereja dibakar, begitu banyak pendeta dianiaya. Tapi tidak membuat gereja surut. Karena Tuhan Yesus berfirman, berbahagialah ketika kamu dianiaya. Ya. Mereka lah empunya kerajaan sorga. Sama orang yang miskin di hadapan Allah, upahnya sama, mempunyai kerajaan sorga. Sama yang pertama tadi. Jadi kalau kita dianiaya, Tuhan Yesus bilang, dah, berbahagia. Karena aku sudah terlebih dahulu dianiaya, kata Tuhan Yesus. Yesus sudah membuktikan. Dia disalib, bukan karena kesalahannya. Dia dianiaya, dia difitnah. Dia dirajam. Dia dikutuki. Tapi dia cuma berkata di atas kayu salib, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah kasih yang sempurna itu. Jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Jadi tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Itulah kekristenan. Dan yang terakhir, yang ke-9. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembira karena upahmu besar di surga. Wow. Ya. Jadi kalau orang fitnah, orang cela, udah nggak usah bersedih, ya, nggak usah kita berlarut-larut untuk, waduh, berbahagia saja, karena upahnya besar di surga. Amin. Itu rewardnya begitu luar biasa. Reward upah dari Tuhan itu nggak ada bandingnya dengan ada apa yang ada di dunia ini. Itu yang harus menjadi tujuan kita. Upah kekal di surga, hidup sebagai warga kerajaan Allah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin untuk firman Tuhan.